Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga di-share jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan petani lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani. Kali ini saya berada di sawah, sedang melihat-lihat atau mengontrol tanaman tembakau milik saya yang kemarin saya isi 30.000 di sini. Baiklah, di sini saya akan meluangkan waktu sedikit untuk berbagi pengalaman bagaimana cara atau mengakali atau juga menyiasati agar kita bisa tanam bawang merah walaupun harga bawang merah saat ini sedang sangat gila, yaitu hampir sekitar 60.000. Di sini sudah mencapai 55. Memang untuk budidaya bawang merah membutuhkan cukup banyak modal untuk pertama kalinya, namun untuk seterusnya kita bisa meminimalkan modal tersebut. Seperti kemarin saya pertama kali buka lahan, memang membutuhkan banyak sekali biaya, yang terutama adalah untuk biaya pembuatan lahan, kira-kira hampir 2-3 juta untuk setengah bau kalau belum lagi untuk biaya tanam, biaya perawatan dan biaya lain-lainnya, dan juga biaya pupuk. Sangat banyak sekali modal tersebut. Untuk itu saya akan membagikan pengalaman saya agar kita bisa menghemat untuk budidaya bawang merah. Lebih-lebih lagi pada saat ini harga bawang merah sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 50-60 ribu yang siap tanam. Kita harus benar-benar bisa menghemat uang kita atau modal kita untuk budidaya bawang merah. Untuk itu saya akan bagikan triknya. Langkah pertama adalah kita harus pandai-pandai melihat kondisi atau situasi. Terutama kita yang belum pengalaman, kita akan dibuat bingung dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Karena harga bawang merah dan juga bibit itu tidak akan stabil, naik turun, naik turun, naik turun. Kita harus pandai-pandai membaca arus naik turun tersebut. Bila berkat pengalaman kemarin-kemarin, saya dapat sedikit membaca dan saya akan menularkan kepada kawan-kawan petani lainnya. Perlu diketahui bahwa pada musim peralihan seperti ini, bahwa penyakit yang paling berbahaya adalah atau menakutkan adalah serangan ulat graya. Karena di sini sudah cukup banyak kawan-kawan petani yang risau dengan serangan ulat graya tersebut. Namun untuk saat ini saya tidak menanam bawang merah karena musim peralihan, karena akan sangat memakan banyak biaya sekali, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Tapi saya sebagian besar sudah tanam tembakau, alhamdulillah. Baiklah, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa musim peralihan seperti ini rata-rata di daerah yang memiliki irigasi yang baik rata-rata akan serentak menanam bawang merah, dan itu akan menjadikan bawang merah rata-rata akan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, terutama jika panen raya. Rata-rata yang saya pelajari, panen raya antara bulan 9 sampai bulan 10 itu akan memasuki harga bawang merah anjlok atau turun drastis. Biasanya saya menyimpan bibit bawang merah pada bulan 9 dan bulan 10. Karena apa? Karena rata-rata pada bulan 9 dan bulan 10 serentak panen raya dan harga bawang merah atau bibit bawang merah akan sangat murah sekali. Untuk itu saya akan membelinya kisaran antara 10.000 sampai dengan 15.000. Rata-rata yang 15.000 adalah yang siap panen dan yang 10.000 adalah yang sudah tersimpan 1 bulan. Begini cara saya untuk menyiasatinya. Rata-rata di sini saya mulai tanam bawang merah kira-kira bulan 11 pertengahan sampai bulan 11 akhir. Dan saya membeli bibit bawang merah tersebut pada bulan 9 dan bulan 10. Bagaimana caranya? Saya mencari bibit bawang merah yang sudah berumur 1 bulan
terutama yang jenis bauci. Kita tentukan dulu jenisnya. Untuk yang Thailand kita akan sendirikan. Namun saat ini saya membahas tentang bibit bawang merah yang berjenis bauci karena memasuki musim penghujan. Bibit jenis ini sangat cukup kuat untuk menghadapi curah hujan yang tinggi. Nah, untuk itu saya menggunakan bibit yang berjenis bauci. Sangat cocok sekali di daerah saya. Alhamdulillah teman-teman di sini sudah mulai mengikuti menggunakan jenis bibit bawang merah yang berjenis bauci. Kita tentukan dulu bahwa kita akan menanam bawang merah pada bulan 11 akhir atau bulan 12 awal. Kita membeli pada bulan 10 awal. Jadi kita membeli bibit bawang merah pada saat harga murah, dan biasanya pada memasuki musim tanam serentak yaitu bulan 11 dan 12, rata-rata harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, antara 20 sampai dengan 28 kira-kira. Kemarin itu antara 20 sampai 30 ribu yang kemarin itu. Untuk itu saya, untuk menghemat biaya operasional, saya akan membagikan pengalaman saya ini untuk kawan-kawan petani. Semoga kawan-kawan petani bisa menirunya. Langkah yang kedua adalah setelah kita melakukan penanaman pada bulan 12, sebagian dari pola tanam kita sebagian kita gunakan untuk pembuatan bibit. Untuk pembuatan bibit sendiri saya bedakan perawatannya. Karena apa? Karena jika umbi terlalu besar maka akan mempengaruhi daya simpan. Karena saya sudah mengalaminya, rata-rata yang umbinya sangat besar yang saya samakan perawatannya dengan bawang merah yang saya akan jual, rata-rata akan membusuk. Karena apa? Karena terlalu banyak pupuk yang bersifat membesarkan buah atau kalium. Jadi untuk pembuatan bibit bawang merah kita sendirikan perawatannya. Namun untuk itu kita akan membahas di lain kesempatan. Kita akan membahas tentang meminimalkan agar kita bisa tanam bawang merah walaupun harganya selangit. Untuk seperti saat ini harga bawang merah 50.000. Bayangkan saja jika kita membeli 5 kintal, karena saya sering menanam bawang merah saat musim serentak atau musim tanam serentak adalah 5 kintal. Bayangkan jika 50, maka sudah ketemu 25 juta untuk pembelian bibit. Itu sangat tidak efisien bagi saya. Belum lagi harga jualnya nanti akan sangat mempengaruhi keuntungan kita. Namun jika kita membeli bibit bawang merah dengan harga 10.000, maka bisa dihitung 5 kintal hanya 5 juta. Bayangkan 25 juta sama 5 juta. Sangat berbeda jauh sekali. Untuk itu bagi kawan-kawan petani, pandai-pandailah melihat kondisi untuk bertanam bawang merah. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai garansi untuk kegagalan panen. Jadi saya sarankan bagi kawan-kawan petani yang ingin bertanam bawang merah, cobalah kalian membeli bibit bawang merah yang belum siap tanam atau masih dalam proses penyimpanan. Itu akan memberikan sedikit kita keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kita bisa menghemat biaya, dan yang kedua adalah kita bisa mengatur atau menjadwal pola tanam kita. Biasanya saya tanam pada bulan 11 dan 12, dan selanjutnya adalah bulan 1 sampai bulan 2, dan selanjutnya adalah bulan 3 sampai dengan bulan 4. Biasanya saya menanam pada bawang merah atau musim penghujan selama 3 semester. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itulah pengalaman saya, dan saya akan membagikan sedikit banyak pengalaman yang saya miliki bagi kawan-kawan petani. Karena apa? Karena kegagalan itu sangat cukup sakit sekali. Biar aku saja yang mengalaminya, semoga kawan-kawan petani tidak mengalami hal serupa. Alhamdulillah berkat kegagalan kemarin saya bisa membagikan pengalaman atau mulai membangun budidaya bawang merah dengan yang baik. Jika kawan-kawan petani memiliki trik dan tips yang lain, silahkan berbagi kepada saya, karena saya juga sama-sama belajar. Saya tunggu di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan petani yang ingin memesan bibit pada tanaman bawang merah, silakan, saya juga menyediakan bagi kawan-kawan petani.
terutama untuk wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan sekitarnya karena saya berada di Tuban.